Belum, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Belum ya? Sudah Pak, tapi kecil. Oh ya, sekarang sudah terdengar belum? Atau masih kecil? Masih kecil Pak. Oke. Kenapa ya? Padahal suara kalian sangat keras sekali. Di Oke, tempat tidak saya apa-apa. sudah, Pak. Oh ya, oke. Ya, berarti saya harus mengeraskan volume ya. Hari ini yang presentasi Krisna dengan Rifai ya, Muhammad Rifai ya. Iya, Pak, sama David juga, Pak. Tapi Oh belum join. iya, oke, enggak apa-apa. Nanti tolong saat presentasi open kamera ya, karena beberapa waktu kemarin saya lupa untuk mengingatkan. Tidak terkendala kamera toh, Rifai dengan Krisna? Maaf Pak, kalau Oh open iya, kamera oh takutnya iya keluar gitu. Pak, karena Ya yang nggak apa-apa. Nanti kalau nanti Krisna jadi operatornya berarti yang David sama Rifai yang open kamera ya. Halo David, sudah bergabung? Sudah siap presentasi ya? Oke. sudah. Kita tinggal 4 atau 3 kali pertemuan lagi. Lalu TAS dan libur. Oke, karena mungkin sudah yang presentasi sudah hadir semua, kita akan mulai saja begitu karena waktunya tinggal 2 menit. Ya, selamat datang, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas di rumah begitu ya, walaupun ini sudah ada yang luring begitu. Persiapkan diri untuk semester depan kemungkinan sudah luring semua ya, tapi masih ada mata kuliah umum yang harus daring begitu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sila ke-5 ya kalau tidak salah. Betulkah sila ke-5? Krisna dan Betul, Pak. Oke. Ya, sila ke-5 Betul, Pak. mengenai oh ya, betul. Oke. Sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu. Materi ini akan disampaikan oleh teman-teman kita yaitu ada Muhammad Rifai, Krisna Chandra Arya Saca, dan David Evansius Bangun begitu. Dan sebelum kita memulai presentasi, kita akan berdoa dulu begitu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita juga. Elizabeth bisa memimpin kita dalam Bisa, doa. Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Panjang hari ini Tuhan, kami mau mulai pembelajaran sila ini, kiranya tapi Bapak dosen kita juga memberkati teman-teman kita yang akan presentasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran ini dari awal hingga akhirnya dalam Kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, amin.
Baik, terima kasih Elizabeth yang telah memimpin kita dalam doa. Walaupun ini baru 14 mahasiswa, tetapi tidak apa-apa. Kita akan mulai tepat waktu, yaitu pukul 11 begitu, supaya kita belajar untuk tepat waktu begitu ya. Materi hari ini saya sampaikan tadi sudah akan disampaikan oleh Muhammad Rifai, Krishna Chandra, dan David mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Ini adalah kunci atau adalah akhir dari tujuan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia. Kepada kelompok, saya persilahkan untuk menyampaikan materi dan teman-teman lain bisa menyimak dengan baik. Dan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di sesi tanya jawab begitu. Waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Mungkin baru proses ya, belum di tempat saya. Oke, sudah mulai. Sudah. Baik, Pak. Saya perbesar. Oke. Baik, selamat siang Pak Dion dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai. Izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta implementasinya. Di mana anggota kelompok saya adalah pertama saya sendiri Muhammad Rifai, NIM 52202040. Selanjutnya ada Krishna Chandra Arya Saca, NIM 52202029, dan ada David Evansius, NIM 52202039. Baik. Pengertian keadilan. Apa sih keadilan itu? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 2000, keadilan mempunyai arti, sifat, ini perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang tidak berat sebelah atau tidak memihak pada satu pihak gitu. Sedangkan sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan, atau perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan, bukan dagang atau politik konteksnya di sini. Lebih lanjut, keadilan menurut John Rawls 2006 adalah ukuran yang diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurut Noto Nagoro tahun 1975, keadilan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu keadilan legalis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan legalis artinya keadilan yang arahnya dari pribadi ke seluruh masyarakat. Manusia pribadi wajib memperlakukan perserikatan manusia sebagai keseluruhan, sebagai anggota yang sama martabatnya. Atau di sini martabat yang sama. Manusia itu sama di hadapan hukum dan tidak ubahnya dengan anggota masyarakat yang lain. Contohnya adalah warga negara taat membayar pajak, warga mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya. Jadi setiap warga negara dituntut untuk patuh pada hukum yang berlaku. Yang kedua, ada keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keseluruhan masyarakat wajib memperlakukan manusia pribadi sebagai manusia yang sama martabatnya. Dengan kata lain, apabila ada satu hukum yang berlaku, maka hukum itu berlaku sama bagi semua warga masyarakat. Pemerintah sebagai representasi negara wajib memberikan pelayanan dan mendistribusikan seluruh kekayaan negara asas pemerataan dan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh negara. Contoh,
tersedianya fasilitas pendidikan untuk rakyat, jalan raya untuk transportasi umum, termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia. Di sini seperti contoh pendidikan, itu harus tersebar secara merata, tidak boleh hanya di satu wilayah saja. Jadi dengan pemerataan tersebut, maka semua masyarakat wajib mendapatkan hak sama untuk pendidikan atau jalan raya dan sebagainya. Yang ketiga ada keadilan komutatif. Hal ini khusus antara manusia pribadi yang satu dengan yang lain. Artinya, tak lain warga masyarakat wajib memperlakukan warga lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasarkan prestasi. Orang yang mempunyai prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jadi sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikan secara proporsional sebagaimana adanya. Contoh, saling menghormati antar sama manusia, toleransi dalam pendapat dan keyakinan, serta saling bekerja sama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Keadilan sosial bagi Pancasila. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksananya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Baik, setelah ini akan dilanjutkan teman saya, Krisna, untuk melanjutkan presentasi. Saya persilahkan, Krisna. Yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Di sini ada dua prinsip. Yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Jadi itu di prinsip keadilan itu semua orang itu dianggap sama atau setara. Yang kedua itu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga yang pertama itu dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan yang kedua itu semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Selanjutnya. Selanjutnya, David. Selanjutnya adalah kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu sendiri itu meliputi kondisi umum dalam kehidupan sosial yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa hidup secara layak. Hidup secara layak itu nggak berarti itu harus semua orang itu bisa membeli apa yang diinginkan. Akan tetapi itu kelayakan hidup itu kayak ditandai bisa tidaknya seseorang mengembangkan dirinya sebagai manusia secara lebih penuh. Termasuk dalam kondisi-kondisi umum tersebut adalah tuh kayak lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, fasilitas air bersih, penerapan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-hak dan hak miliknya, kemudian kesediaan pelayanan bagi kebutuhan yang umum, dan seterusnya menurut Cloutier pada 2009. Yang selanjutnya adalah tujuan pokok negara kesejahteraan. Di sini ada 6. Yang pertama adalah mengontrol dan mendayungkan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik. Yang kedua itu adalah menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat adalah menyediakan asuransi sosial seperti pendidikan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang kelima adalah menyediakan subsidi untuk pelayanan sosial dasar. Yang terakhir adalah memberikan potensi sosial bagi tiap warga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, David. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Apa sih itu kesejahteraan sosial?
Kesejahteraan sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat jasmani, rohani, sosial, sesuai harkat dan martabat manusia. Dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar negara Indonesia pada sila kelima Pancasila menekan prinsip keadilan sosial secara eksplisit di Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Walaupun pengangguran terus meningkat, pemerintah tidak pernah menyediakan lapangan kerja yang menjadi kewajibannya, atau yang paling menyediakan jaminan sosial sebagainya yang diamanatkan pada pasal 28H. Sehingga setiap warga negara Indonesia dapat hidup dengan layak. Nah, untuk mewujudkan hak-hak yang tadi disebutkan, di dalam pasal 28H, pemerintah berkewajiban untuk yang pertama, menyediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan setiap orang mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang ketiga, mengembangkan sistem jaminan sosial sehingga setiap orang yang tidak mampu bisa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Implementasinya dalam kehidupan berbangsa, di mana Indonesia merupakan bangsa majemuk, maka nilai-nilai keadilan sosial juga harus diimplementasikan dalam interaksi antar kelompok masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif. Hal itu penting untuk mewujudkan kehidupan dan hubungan antar kelompok, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Terciptanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan berbangsa merupakan salah satu indikator bahwa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti di pasal kelima dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, waktu, dan kesempatan dipersilahkan. Oke, silahkan kalau yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan. Ada Wahyu Dwi Setiawan, baru satu. Yang lain? Oke, mungkin satu dulu ya. Langsung saja Wahyu, tidak usah ditulis di kolom chat. Silahkan disampaikan saja. Silahkan, bisa open mic. Wahyu. Oh, mic-nya error. Oke. Tidak apa-apa. Mic-nya sedang error. Ini ada pertanyaan dari Wahyu. Apakah bentuk peran dari pemerintah untuk mengatur ketimpangan sosial yang ada agar semua masyarakat menganggap bahwa keadilan sosial tersebut
sudah tercapai di semua lapisan masyarakat. Maksudnya peran pemerintah itu apa begitu ya di dalam mengatur ketimpangan sosial, maksudnya adanya dalam hal kesejahteraan begitu ya. Nah, supaya keadilan sosial ini tercapai di dalam semua lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas, tetapi keadilan sosial itu harus sampai di akar-akar masyarakat. Contohnya masyarakat menengah ke bawah begitu ya. Begitu Wahyu ya. Oke. Pertanyaan hanya baru satu. Silahkan bisa langsung ditanggapi oleh kelompok. Ini pertanyaan analisa, silahkan langsung saja. Baik Pak, sebentar ya Pak. Izin berdiskusi dulu sebentar 1 menit. Oh iya, boleh. Jadi suatu keadilan sosial dalam suatu masyarakat itu memang kita sadari ya, tidak semua mempunyai keadilan yang sama, tetapi sepatutnya keadilan itu dapat istilahnya keadilan harus merata begitu oleh semua lapisan, bisa masyarakat menengah ke atas, masyarakat menengah ke bawah. Walaupun nanti bisa berbeda ya, seumpama pemerintah membagikan sembako kepada semua lapisan masyarakat, tetapi kan untuk masyarakat menengah ke atas itu biasanya kan tidak perlu ya. Itu apakah itu bisa dianggap suatu keadilan begitu atau tidak? Nanti bisa dijawab oleh ya, silakan. Izin untuk menjawab Pak nanti. Ya, silakan. Baik, terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Menurut saya peran pemerintah untuk mengatur ketimpangan sosial bagi warga Indonesia khususnya di sini itu dengan memberikan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti contoh Indonesia Pintar, program keluarga sejahtera, pemberian BPJS kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu kan hanya diberikan untuk masyarakat kurang mampu, untuk membantu mereka mendapatkan pelayanan seperti kalau Indonesia Pintar mendapat pelayanan pendidikan yang layak, kalau BPJS untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak untuk mereka. Itu kan diberikan untuk masyarakat miskin agar mereka sama halnya mendapat seperti yang didapat oleh masyarakat yang kaya gitu, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang layak juga. Seperti itu sih. Boleh teman sekelompok memberikan tambahan? Mungkin saya akan menambahkan untuk keadilannya itu pemerintah juga membuat peraturan seperti wajib membayar pajak. Itu salah satunya itu buat seperti menghindari ketimpangan sosial. Jadi walaupun orang kaya itu tetap membayar pajaknya itu banyak karena memiliki aset yang besar juga. Kemudian kalau orang yang biasa juga membayar pajak tapi sedikit karena cuma mempunyai aset sedikit seperti itu. Terima kasih. Dari David mungkin ada tambahan? Iya, contoh lainnya itu seperti hukum yang berlaku di Indonesia juga. Hukum di Indonesia ini kan tidak memandang kaya dan miskin, entah dari di mana dia asalnya juga dari Indonesia. Jadi membatasi perilaku kita dalam mewujudkan hak dan mengikuti kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia, Pak. Sekian. Oke, saya kira sudah cukup menjawab pertanyaan dari Wahyu mengenai tadi ada membayar pajak dan juga hukum-hukum, serta ada kebijakan-kebijakan seperti KIP, kalau BPJS itu
atau kartu Indonesia Sehat ya, itu memang tapi tidak hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi semua juga mendapat pelayanan BPJS ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain? Ini karena waktunya cepat, nanti kita bisa selesai cepat ya. Masih adakah? Oh ya, dari Bagas Dwi juga ya. Oke. Mau bertanya, kan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Bagaimana kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin berpindah ke Indonesia dan ingin mengurus menjadi salah satu penduduk Indonesia, apakah mereka akan mendapatkan keadilan yang sama? Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana jikalau ada warga asing, umpama warga luar negeri begitu ya, Belanda atau mana, yang bertamasya atau tur ke Indonesia, lalu tertarik untuk menjadi warga Indonesia, bagaimana? Apakah akan mendapatkan keadilan yang sama di Indonesia, terutama di pemerintahan atau kebijakan-kebijakannya, apakah mendapatkan kebijakan yang sama begitu? Silahkan bisa dijawab dulu dari kelompok. Saya izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Baik, terima kasih Bagas atas pertanyaannya. Di sini untuk warga asing yang datang ke Indonesia dan ingin menjadi warga Indonesia sebelumnya harus melalui proses terlebih dahulu ya, setahu saya. Kalau warga tersebut tidak memiliki keturunan darah Indonesia, itu minimal 5 tahun harus tinggal di Indonesia baru bisa mengajukan untuk menjadi warga Indonesia gitu, untuk berpindah ke warganegaraan. Tapi kalau ada garis keturunan dari Indonesia itu bisa prosesnya lain, lebih cepat kayaknya. Nah, ketika warga tersebut sudah menjadi warga Indonesia, tentu akan mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Warga asing pun kalau turis datang ke Indonesia juga mendapat perlindungan hukum gitu dari pemerintah. Mendapat ya perlindungan hukum. Jadi menurut saya juga kalau menjadi warga Indonesia, warga asing tersebut juga akan dianggap menjadi warga Indonesia yang seutuhnya dan mendapatkan keadilan yang sama seperti warga Indonesia lainnya. Begitu Bagas. Kalau ada teman sekelompok lain mau menambahkan silakan. Saya kira cukup ya, karena jawaban dari Rifai sudah menjawab pertanyaannya. Ada sanggahan dari Bagas atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup menjawab semuanya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Silahkan, masih ada satu penanya lagi atau nanti saya buka termin kedua. Oke, saya kira cukup ya untuk kelompok ini. Karena suatu keadilan itu adalah puncak atau tujuan akhir dari suatu kehidupan, kita mencapai kesejahteraan. Nah, ini kalian sebagai mahasiswa jurusan apapun itu, ini adalah suatu proses, kalian berkuliah ini adalah suatu proses untuk nantinya mencapai keadilan atau kesejahteraan bagi kehidupan kalian, begitu ya. Oke, saya persilahkan dari kelompok satu persatu untuk menampilkan keberagaman yang ada di daerah masing-masing. Saya persilahkan. Ya dari Muhammad Rifai dulu, monggo. Izin ya Pak, saya dahulu. Yeah. Apakah sudah terlihat? Ya, baru proses ini. Kalau sekarang sudah terlihat, Pak? Sudah.
Baik, terima kasih Pak Dion atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya membawakan presentasi mengenai tradisi yang ada di daerah saya. Saya Muhammad Rifai, NIM 52 2020 040. Saya akan menjelaskan mengenai tradisi popokan ini di Desa Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Tradisi popokan merupakan upacara adat lempar lumpur yang diperingati setiap bulan Agustus, tepatnya pada hari Jumat Kliwon. Upacara ini diawali dengan pembersihan mata air atau yang biasa disebut warga itu sebagai sendang. Sendang itu mata air gitu. Selanjutnya setelah sholat Jumat, warga membawa ambeng atau makanan dan jajan pasar ke rumah bayan atau pengurus kampung untuk selanjutnya dilakukan acara selamatan. Setelah itu, warga mengadakan acara arak-arakan yang di dalamnya terdapat kesenian dari desa Sendang itu sendiri, seperti reok atau jatilan, noknik atau pagelaran wayang orang, serta penampilan dari kreasi warga tiap RT di desa tersebut, di desa Sendang itu. Pada barisan paling depan terdapat macan persembahan. Setibanya di tempat popokan, maka modin atau pemuka agama membacakan doa yang selanjutnya persembahan akan diperebutkan oleh warga. Persembahan tersebut akan diperebutkan oleh warga. Setelah itu acara popokan dilaksanakan dan warga saling melempar lumpur dengan perasaan sukacita. Nah, dulu sebelum adanya pandemi ini, kalau tradisi ini dijalankan pasti penontonnya rame gitu. Nah, penonton yang terkena lemparan tersebut tidak boleh marah karena kepercayaan orang yang terkena lemparan lumpur tersebut, maka niscaya akan mendapatkan berkah. Tradisi ini bermula ketika ada seekor macan yang mengancam warga, merusak tanam-tanaman, dan meneror warga Sendang. Setelah itu, seorang pemuka adat menyarankan agar macan tersebut menggunakan tanah atau lumpur, dan yang terjadi macan pun pergi. Warga Sendang dengan sukacita merayakan dengan lempar lumpur yang sekarang menjadi tradisi dan identitas dari warga desa Sendang. Ini makna tradisi ini adalah sebagai buang sial atau buang keburukan gitu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, ya. Apakah Rifai juga berada di desa Sendang itu? Saya sekitarnya Pak, tapi dulu pernah lihat langsung sih macannya gitu Pak. Jadi saya ambil tradisi ini gitu. Karena ini lumayan terkenal di Kabupaten Semarang Pak. Ya, saya kira itu Rifai ikut yang ada di foto ya, lempar lumpur ini ya. Enggak ya? Saya penontonnya Pak dulu Pak. Oke, ya terima kasih Rifai yang telah membagikan sedikit keberagaman yang ada di tempat Rifai atau di daerah sekitar Rifai. Selanjutnya bisa oleh Krisna atau David, silahkan. Baik Pak, mungkin saya duluan Pak. Izin share screen ya Pak. Silahkan. Bisa Krisna atau David dulu. Saya dulu nggak apa-apa Pak? Oh iya, iya. Silakan. Ini David juga raise hand. Gantian dulu ya. Ya, Krisna aja dulu, Krisna. Oh iya, makasih. Izin share screen Pak. Yeah. Mungkin David dulu Pak, ada masalah teknis nih Pak. Bentar. Oh, ya, silahkan David.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Saya kali ini akan membawakan upacara ritual adat dari Tanah Sunda, yaitu Serentahun. Istilah Serentahun ini berasal dari bahasa Sunda yang seren yang artinya serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun yang artinya tahun. Jadi Serentahun ini bermakna serah terima tahun lalu ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat Peladangan Sunda, Serentahun merupakan sarana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun ini, seraya berharap hasil pertanian mereka akan meningkat pada tahun yang akan datang. Lebih spesifik lagi, upacara Serentahun merupakan acara penyerahan hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leuwit. Dalam upacara Serentahun, yang menjadi objek utama adalah padi, karena padi dianggap sebagai lambang kemakmuran, karena daerah Sunda pada umumnya merupakan daerah pertanian. Serentahun ini dilaksanakan setiap tanggal 22 bulan Raya Agung, sebagai bulan akhir dalam perhitungan kalender Sunda. Selain ritual-ritual bersifat sakral, digelar juga kesenian dan hiburan. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama makhluk atau alam, baik lewat kegiatan kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Upacara Serentahun ini diawali dengan puncak mengayak atau menjemput padi pada tanggal 18 Raya Agung, yang dilanjutkan dengan upacara penumpukan padi sebagai puncak acaranya pada tanggal 22 Raya Agung. Mengajak dalam bahasa Sunda berarti menerima dan menyambut, sedangkan 18 dalam bahasa Sunda diucapkan dalam ulas asih yang berarti cinta kasih serta kemakmuran Tuhan yang telah menganugerahkan segala kehidupan bagi umatnya di segenap penjuru bumi. Terdapat beberapa rangkaian acara pada pagelaran budaya ini seperti Damar Sewu, Tari Buyung, Puah Aci, dan pada akhir acaranya Seribu Kentongan. Acara ini dimulai dengan pukulan induk oleh ketua adat, kemudian diikuti oleh ribuan peserta. Ini memiliki makna sebagai kentongan awi itu adalah bambu, memiliki arti kita harus senantiasa ingat dan eling pada asal wiwitan atau hukum adikodrati yang menentukan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Sekian. Oke. Terima kasih David mengenai kebudayaan yang ada di tempat David ya, di arah Sunda ini. Oke. Iya, Pak. Silahkan. Terakhir, Krisna. Oh, baik, Pak. Saya minta tolong share screen pada privasi, Pak. Oh iya. Tidak apa, mana ini? Bisa didekatkan lagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tradisi yang ada di lingkungan saya, yaitu di Dusun Kentang, Desa Semogawe, Kecamatan Getasan. Di sini saya mengambil tradisi yaitu saparan. Di desa saya itu ada suatu tradisi saparan. Saparan itu yang menurut pemahaman saya itu adalah suatu acara syukuran masyarakat Jawa yang diadakan pada setiap desa. Acara ini tuh dilakukan setiap tahun di bulan November. Saparan berasal dari kata sapar yang merupakan nama bulan pada kalender Jawa. Masyarakat setempat merayakan tradisi saparan memiliki makna sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas hasil panennya warga yang limpah. Kemudian ketetaman dusun dan memperingati hari jadi dusun seperti dusun Kenteng, yaitu dusun saya. Acara ini tuh berlangsung selama 3 hari berturut-turut di bulan Sapar. Kemudian akan berpindah ke desa lain dengan waktu yang sama. Setiap rumah itu akan menyajikan makanan dan minuman sesuai. Oh, apa tadi di sekalian Pak? Iya. Saya mendengar. Sudah masih mendengar suaranya, Pak. Oh, tadi. Iya. Oh, tadi dengar, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Biasanya tuh tradisi Saparan itu ini tuh dimulai dengan makan atau kenduri di rumah kepala desa atau kadus. Kemudian dipimpin oleh tetua desa, jadi kayak genduren dulu di sana, kemudian makan-makan bersama satu desa, langsung kemudian nanti orang luar dari luar desa itu datang berkunjung ke rumah kita dan dihidangkan makanan spesial seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi nanti bisa satu kelas ini ke rumahnya Krisna ya? Bisa, Pak. Oh, iya. Kalau saran, Pak. Oke, tapi tahun ini masih ada kah atau karena corona tidak bisa ya? Oh iya, kalau pas corona ini nggak boleh menerima tamu sih, Pak. Ya, masih terkendala ya. Berarti beberapa keberagaman atau kebudayaan yang kita punya itu karena corona itu memang terkendala oleh corona, jadi tidak bisa ditampilkan atau tidak bisa ada pada saat akhir-akhir ini begitu. Oke, terima kasih Krisna, David dan Rifai yang telah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Kita sudah sampai di penghujung kelas begitu ya. Sebelumnya kita akan foto bersama, silahkan untuk mengaktifkan videonya semuanya saja. Kecuali yang terkendala video, silahkan. Ya, sudah terlihat beberapa. Dimanapun tempat kalian tidak masalah. Oke, masih ada yang belum mengaktifkan dan ada yang terpental kemungkinan ya, karena mengaktifkan video malah terpental ya. Tasya, tidak bisakah mengaktifkan video? Tasya, Tabita, Dani, Victoricus, Patricia, Victoricus sudah, Maresti, Winda, Shiva, Ferdian. Oke, kalau terkendala tidak apa-apa, saya tetap hitung untuk absen begitu. Oke. Saya ambil dari tempat saya begitu ya. Oke, tidak apa-apa Krisna. Tadi sudah muncul kok. Oke, sebentar. Ya, saya ambil dari tempat saya untuk picture-nya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita akan tutup dalam doa begitu ya. Saya minta tolong Adelia Catherine untuk pimpin kita dalam doa penutup. Bisakah Adelia? Bisa, Pak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya pimpin dengan agama saya, agama Kristen Protestan. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan. Di sini kami bisa belajar pengetahuan tentang pengetahuan baru, dan Kau berkati kami. Semoga apa yang kami pelajari akan apa yang kami pelajari akan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adelia. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di kelas ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan presentasi.
siapapun yang mempersiapkan, silahkan dipersiapkan dengan baik. Kelas ini saya akhiri. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat siang, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Sama-sama. Ini banyak yang Terima terkendala. kasih, Pak. Ya, sama-sama Krisna. Kapan-kapan saparannya ya. Dan